semuanya, Assalamualaikum, selamat datang di channelnya saya teman-teman. Kali ini saya akan berbagi resep masakan yang sangat simpel dan tentunya praktis menggunakan alat slow cooker tipe ESC33002 dari Emily & Bear ya. Pertama-tama kita akan buka terlebih dahulu alat masaknya. Nah, ini pastikan teman-teman kalau membeli alat ini dapat kartu garansinya. Ini bisa disimpan dan diklaim jika alat yang teman-teman terima itu ada kerusakan dari pabriknya. Kemudian di sini juga ada petunjuk penggunaannya. Ini bisa teman-teman baca. Buat teman-teman yang belum pernah menggunakan alat masak ini sebelumnya, ini bisa teman-teman baca. Di sini udah lengkap ya. Ada petunjuk penggunaannya dan cara perawatannya. Selanjutnya ini ada kabelnya, kabel bagian yang ininya kita hubungkan ke alatnya, kemudian yang ujungnya ke arus listrik. Selanjutnya ini penutupnya ini ada pegangannya juga anti panas ya teman-teman, terbuat dari karet silikon. Selanjutnya kita juga dapat pot atau wadah masakannya ya. Nah, ini kapasitasnya juga cukup besar ya teman-teman, 2,8 liter ya. Selanjutnya kita juga dapat bodinya ya. Nah, ini dia teman-teman alat masak yang akan saya gunakan nanti. Ini alat masak yang multifungsi yang dapat kita gunakan untuk memasak kebutuhan keluarga dan baby ya. Alat masak ini dilengkapi dengan 7 fungsi masak yang berbeda. Bisa teman-teman atur atau sesuaikan dengan kebutuhannya. Bisa masak sup kacang, sup tulang, bubur halus, bubur daging, tumisan kuah, rebus, bahkan hidangan penutup ya. Alat masak ini juga terdapat mode preset untuk menjadwalkan atau menunda waktu masak sesuai dengan waktu yang diinginkan hingga 9,5 jam. Dan ada juga mode keep warm otomatis hingga 12 jam setelah waktu masak selesai dan menunjukkan tulisan off di layar ya. Ini juga terdapat sensor suhu ya teman-teman, sehingga dapat mencegah makanan gosong karena suhu terlalu panas ya. Untuk kapasitasnya ini cukup besar ya teman-teman, 2,8 liter, jadi cocok untuk menu sekeluarga ya. Nah, untuk potnya sendiri ini terbuat dari bahan tembikar tanah liat alami anti lengket yang tahan panas hingga 1500 derajat Celcius ya. Nah, ini juga didesain anti tumpah dan anti retak saat memasak. Ini bisa teman-teman lihat, ini bodinya itu cukup tebal, jadi jangan khawatir kalau ini pecah ataupun retak ya saat masak. Kemudian bagian pegangannya ini terdapat karet silikon yang bisa dilepas pasang seperti ini. Ini karet silikon anti panas ya teman-teman, sehingga tidak membuat tangan terkena panas saat mengangkat potnya ya. Nah, ini potnya juga cukup tebal, tahan lama. Ini warnanya itu coklat tua ya teman-teman, bukan hitam. Ini bisa membuat masakan kita itu matang merata dan tentunya tidak gosong ya. Nah, untuk tutupnya sendiri ini terbuat dari bahan clay keramik yang dilengkapi dengan karet tahan panas, sama bahannya seperti karet silikon pegangan pot tadi ya. Ini warnanya coklat, perpaduan coklat dan pink ya teman-teman. Kemudian untuk kabelnya ini pastikan kabelnya ini teman-teman simpan di suhu ruangan dan di tempat yang bersih dan kering ya. Nah, ini nanti bagian ini kita colok atau kita hubungkan ke alat masaknya dan bagian ujung itu ke aliran listrik ya. Nah, untuk cara penggunaannya sendiri ini gampang banget ya teman-teman. Ini kita ambil hoodie-nya, kemudian pastikan lubang ini dalam keadaan bersih dan kering. Kita ambil kabelnya tadi, posisikan lubangnya ini sama seperti yang di body ya. Cukup ditekan aja. Sekarang kita letakkan terlebih dahulu di sini. Kemudian potnya ini jangan lupa dicuci terlebih dahulu. Baru kemudian dikeringkan kembali sebelum diletakkan atau dimasukkan di bodinya ya. Kalau udah selesai baru kemudian kita masukkan semua bahan-bahan yang akan kita masak, ditutup, kemudian dialirkan ke arus listrik, baru teman-teman atur mode atau waktu masak yang diinginkan ya. Nah, kalau udah selesai digunakan, ini bisa teman-teman lepas dari alur listriknya. Ini tadi kan sebelumnya kita alirkan ke arus listrik ya teman-teman. Nah, ini kita lepas atau kita matikan.
Kemudian ini kita buka tutupnya. Tutupnya ini bisa teman-teman cuci di air mengalir sampai bersih. Selanjutnya potnya ini kita angkat. Ini potnya bisa teman-teman cuci di air mengalir ya. Ini cukup digosok aja menggunakan spons halus, nggak usah terlalu keras. Ini nggak apa-apa karena ini nggak lengket ya teman-teman. Jadi jangan khawatir kalau bahan masakan itu lengket di potnya ya. Selanjutnya kabelnya ini kita lepas dan disimpan ya di tempat yang kering ya. Sedangkan untuk bodinya, kalau seandainya kotor, ini cukup teman-teman bersihkan menggunakan spons basah atau tisu basah, dilap sampai benar-benar bersih dan dikeringkan kembali sampai benar-benar kering ya. Usahakan bodinya ini jangan sampai terkena air ya teman-teman, supaya tetap awet ya. Selanjutnya saya akan menyiapkan bahan masakan yang akan saya masak menggunakan slow cooker. Ini saya punya iga sapi sebanyak 500 gram yang udah dipotong-potong dan udah dicuci bersih seperti ini. Kemudian sebagai pelengkapnya ini ada tetelan sapi sebanyak 150 gram. Sekarang saya akan menyiapkan bumbunya ya. Nah, ini bumbunya akan saya haluskan menggunakan blender sebagian. Ini terdiri dari 8 siung bawang merah beserta kembarannya, 4 siung bawang putih, 1 ruas jari jahe ya. Selanjutnya saya tambahkan sedikit air supaya gampang menghaluskannya. Nah, ini bumbunya udah halus, sekarang kita sisihkan. Sebagai pelengkapnya ini ada biji pala setengah butir, ada 4 buah cengkeh, kemudian ada 1 ruas jari kayu manis, kemudian ini ada cabai rawit hijaunya sebanyak 50 gram atau setara setengah ons ya teman-teman. Nah, sekarang cabai rawitnya ini saya ulek kasar aja seperti ini. Kalau mau di blender juga boleh ya, sesuai selera. Nah, ini udah selesai, sekarang kita sisihkan. Sekarang saya akan iris-iris daun bawang sebanyak 2 tangkai. Kemudian ini ada 2 tangkai daun seledri ya, saya iris kasar juga. Nah, ini ada cabai rawit yang utuhnya ya teman-teman. Ini nanti kita cemplung aja. Sekarang kita akan siapkan alat masaknya ya. Nah, ini kita hubungkan terlebih dahulu kabel sama bodinya ya teman-teman. Kalau udah selesai, kita letakkan ini potnya, pastikan potnya itu kering. Baru kemudian kita masukkan tulang beserta tetelannya ya. Nah, ini saya tambahkan air sebanyak 1,8 liter. Ini airnya itu jangan sampai terlalu penuh ya teman-teman. Sekarang kita tutup. Ini kita alirkan ke arus listrik dan atur waktu masaknya ya. Nah, ini kita putar. Ini saya putar, saya pilih yang nomor 2 atau bone soup. Baru kemudian kita tekan, cukup sekali tekan aja ya. Nah, ini kita masak sampai mateng ya. Nah, ini teman-teman di waktu 1 jam 27 menit ini saya buka, saya ambil kotorannya. Ini bebas ya, kalau teman-teman mau diganti airnya juga boleh sesuai selera. Ini pastikan potnya itu kering ya, kering, jangan sampai basah bagian bawahnya, baru diletakkan kembali ya. Ini saya cukup disaring aja seperti itu. Kalau udah selesai, sekarang saya masukkan bumbunya ya. Nah, ini bumbunya nggak saya tumis ya teman-teman. Kalau mau ditumis juga boleh ya. Alat ini juga bisa untuk menumis ya. Ini saya nggak tumis karena dari iganya ini udah ada minyaknya ya, supaya nggak terlalu berminyak ya teman-teman. Nah, ini saya tambahkan lada bubuk atau merica bubuk setengah sendok teh. Kemudian ada garam 2 sendok teh, kaldu jamur opsional aja 1 sendok teh. Ada gula pasir setengah sendok teh. Ini saya aduk-aduk terlebih dahulu. Sekarang saya masak kembali
sampai di menit 10 menit terakhir ya. Nah, ini udah 10 menit terakhir. Sekarang saya buka. Sekarang saya masukkan cabai rawit utuhnya. Nah, ini saya masak kembali sampai di waktunya habis atau menunjukkan 0000 ya teman-teman. Nah, ini udah seperti ini. Sekarang kita buka. Sekarang baru saya masukkan irisan daun seledri sama daun bawangnya ya. Nah, ini nggak usah dimasak kembali, ini cukup kita aduk-aduk aja seperti ini. Nah, ini udah selesai ya teman-teman masakan saya. Ini sangat simpel dan praktis ya, menggunakan slow cooker. Ini silahkan dicoba ya. Sekarang saya akan perlihatkan sama teman-teman semuanya untuk daging sama iganya ya. Nah, ini teman-teman untuk dagingnya itu benar-benar empuk ya. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya, empuk banget dagingnya teman-teman, dan bumbunya itu benar-benar meresap ya. Nah, ini kalau ditekan itu dagingnya itu empuk ya banget ya. Ini anak saya yang kecil aja itu bisa makan daging ini ya. Ini dagingnya benar-benar empuk ya teman-teman. Nah, sekarang jangan lupa taburin sama bawang goreng secukupnya ya. Oke teman-teman, ini dia masakan saya hari ini udah selesai. Sup janda ya, ini bukan tentang status tapi melainkan tentang rasa ya teman-teman. Sup Jawa Sunda ya. Untuk alat masaknya sendiri secara otomatis ke keep worms ya. Nah, buat teman-teman yang mau samaan alat masaknya sama saya, bisa cek di deskripsi box saya untuk link pembeliannya ya. Terima kasih banyak sudah menonton, semoga videonya ini bermanfaat. Assalamualaikum, bye.